Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian tafsir Ayatul Ahkam, kita sampai di muhadarah ke-29 Al-Hukmu Tsani. Qala al-musannifu al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Ma huwal qatlul amdu wa ma hiya 'uqubatuh. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, dan ma hiya 'uqubatuh, apa hukumannya bagi orang yang melakukan tindakan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan sengaja. Al-qatlul amdu yujibul qisas wal hirmana minal mirath wal ithma wa hadha bittifaqil fuqaha. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja itu akan menetapkan atau mewajibkan baginya qisas, sehingga orang tersebut wajib diqisas. Itu yang pertama. Yang kedua, wal hirman minal miras, dia tidak akan mendapatkan selamanya warisan. Kemudian dia juga mendapatkan dosa dari apa yang dia telah lakukan. Dan ini semua merupakan kesepakatan dari para fuqaha. Ammal kafaratu faqad aujabaha Syafi'i wa Malik, wa qala Abu Hanifah la kafarata alaihi wa huwa madhhabu Tsawri. Adapun pembayaran denda selain itu diwajibkan oleh Imam Syafi'i. Artinya yang mengatakan kafarah itu wajib adalah mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Adapun Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu ardah mengatakan bahwasanya orang yang membunuh dalam keadaan sengaja, selain diqisas itu mereka orang-orang yang membunuh dengan cara sengaja tersebut, selain mereka diqisas, selain dia diqisas, dia tidak mempunyai kewajiban bayar kafarah. Wa huwa madhhabu Tsawri, dan juga ini madhab Ats-Tsawri. Qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i berkata, idza wajabatil kafaratu fil khata' fala an tajiba fil 'amdi aula. Pemikiran yang diutarakan oleh madhab Imam Syafi'i, oleh Imam Syafi'i sendiri, bahwasanya kalau pembunuhan yang dilakukan secara salah itu mewajibkan kafarah, bayar denda, maka apalagi kalau dilakukan dalam keadaan sengaja, maka kewajibannya itu lebih unggul. Wa qala Abu Hanifah la tajibul kafarah illa haitsu awjabaha Allah Ta'ala wa haitsu lam tuzkar fil 'amdi fala kafarah. Al-Imam Abu Hanifah sendiri berpegangan bahwasanya kafarah itu tidak bisa diwajibkan kecuali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak menemukan ayat kafarah, ayat yang menerangkan akan kewajiban kafarah dalam ayat Al-Amad, ayat yang menyebutkan hukuman bagi orang yang membunuh dalam keadaan sengaja. Sehingga dari situ fala kafarah. Qala Ibnul Munzir berkata, wa ma qalahu Abu Hanifah bihi naqul. Berarti Imam Ibnul Munzir ini sesuai dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh mazhab Abu Hanifah. Bihi naqul, dan dengan perkataan Abu Hanifah, Ibnul Munzir juga berkata dan berpendapat demikian. Li'annal kafarati ibadatun wa laysa yajuzu li ahadin an yafrida fardan yalzamuhu ibadallah illa bikitabin aw sunnatin aw ijma'. Karena kafarah atau pembayaran denda itu merupakan ibadah, dan seseorang itu tidak berhak untuk mewajibkan kewajiban, di mana kewajiban tersebut itu harus ditangguhkan pada semua hamba-hamba Allah. Jadi tidak ada kewajiban yang bisa ditetapkan pada manusia, pada orang-orang, kecuali kewajiban tersebut ditetapkan dengan Al-Quran, ditetapkan dengan hadis, atau ditetapkan dengan ijma' para ulama. Sedangkan di sini tidak ada. Walaysa ma'aman faradu 'alal qatil 'amdan kafaratan hujjatun min haitsu dzakartu. Dan orang yang mewajibkan, orang yang mewajibkan membayar kafarah bagi orang yang membunuh secara sengaja, mereka tidak mempunyai bukti dari apa yang saya sebutkan tadi. Jadi mereka yang mengatakan
wajib kafarah, tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak juga ada dalil dari hadis, dan juga tidak ada dalil dari ijma'. وقد اختلفوا في معنى العمد وشبه العمد على أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة. Nah, sekarang berbeda permasalahan. Para ulama berbeda pendapat akan makna dari ma'amdun itu sendiri dan syibhul amd. Ala aqwal, ada beberapa perkataan ulama yang sangat banyak. Yang paling masyhur itu ada 3 perkataan, ada 3 pendapat. Yang pertama, al-amdu ma kana bisilahin aw ma yajri majrahu mithlu adh-dhabhi aw bi kulli shay'in muhaddad aw bin nar wa ma siwa dhalika min al-qatl bil 'asa wa bi hajar saghiran kana aw kabiran. Jadi yang dikatakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat seperti senjata atau yang seperti senjata, seperti menyembelih, atau dengan semua senjata yang tajam, atau dibunuhnya menggunakan api. Jadi selain yang disebutkan tadi, misalkan membunuh dengan tongkat, membunuh dengan batu, baik itu kecil ataupun besar, maka apa kata beliau, fahuwa syibhul amad. Maka pembunuhan yang dilakukan dengan seperti tongkat, batu, baik itu kecil ataupun besar, itu namanya syibhul amdi menurut Imam Abu Hanifah. Wa hadza qaulu Abi Hanifah rahimahullah. Yang kedua, pendapat yang kedua tentang makna amdun dan syibhul amad. Al-amdu yang dikatakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja adalah kullu qatlin min qatilin qasidin lil fi'li bihadidatin aw bihajarin aw bi'asan أو بغير ذلك بما يقتل مثله في العادة وشبه العمد ما لا يقتل مثله وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. Yang dikatakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja adalah setiap pembunuhan yang datangnya dari orang yang membunuh, di mana orang yang membunuh tersebut itu berniat melakukan itu menggunakan senjata tajam, ataupun dengan batu, ataupun juga dengan menggunakan tongkat atau yang lainnya. Yang penting dia sudah ada niat untuk membunuh, baik itu menggunakan ini, menggunakan itu. Bima yaqtulu mithluhu fil ada, tapi alat yang digunakan itu bisa membunuh, ya. Ini batu bisa membunuh kalau batunya itu batu yang gede. Ini tongkat bisa juga membunuh. Senjata yang tajam juga bisa membunuh. Maka apabila didasari dengan niat untuk membunuh, maka itu namanya amdun. Wa syibhul amdi dan syibhul amad, apabila alat yang digunakan layak tulu mithluh, tidak bisa membunuh, seperti membunuh dengan batu kecil misalkan. Ini biasanya tidak bisa membunuh, namun terbunuh, maka itu dikatakan syibhul amdi. Pendapat yang ketiga, al-amdu yang dikatakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja adalah makana amdan fil darbi wal qatli, adalah pembunuhan yang mana dilakukan secara sengaja, niat untuk memukul dan juga niat untuk membunuh. Jadi ada niat untuk mukul, niat untuk membunuh. Wa syibhul amdi ma kana amdan fil darbi khata'un fil qatli ay ma kana darban lam yuqsad bihil qatlu wa hadha qaulu Syafi'i rahimahullah. Yang dikatakan syibhul amdi adalah ma kana amdan fil darbi, dia ketika mukul sengaja, ya. Jadi mukulnya sengaja, tapi salah dalam sasaran, salah dalam membunuhnya. Dalam artian maka darban lam yaksid bihil qatl, dia itu memukul tanpa ada niat untuk membunuh, tapi orangnya terbunuh, ya. Jadi dia mukul, niat memang untuk mukulin dia, ya, tapi ternyata terbunuh padahal dia gak bermaksud membunuhnya. Itu namanya syibhul amdi.